Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada hari ini tanggal 6 April tahun 2022 Sobat Kicau Mania. Nah, kemarin sudah kita upload di video yang kemarin, ya kan, pola makan yang tepat agar anakan murai batu cepat turun lodo dan untuk kesuburan indukan murai batu. Nah, ini kelanjutannya part 2. Apabila kalian menyimak video yang kemarin, tentu kalian nyambung di video yang sekarang. Nah, di video yang sekarang ini Sobat Kicau Mania, ini video yang kita tampilkan waktu kemarin upload, ya kan, masih di dalam gelodo. Nah, sekarang ini mereka sudah turun gelodo, sangat cepat sekali turun gelodo. Nah, pertanggal 6 April ini Sobat Kicau Mania semuanya sudah turun gelodo. Nah, kita langsung ambil momennya, kita langsung rekam. Namun pembahasan di video ini bukanlah pola makannya. Pola makannya sudah kita bahas yang kemarin Sobat Kicau Mania. Nah, di video yang part 2 ini akan kita buat video tentang penjelasan pejantan yang suka atau yang aktif meloloh anakan murai batu, itulah pejantan yang bagus. Nah, di sini semua pejantan kami semuanya bisa meloloh anakannya, apalagi turun gelodok, tidak ngebantai. Nah, apa saja tipsnya yang akan kita bahas Sobat Kicau Mania? Resepnya apa? Kok bisa seperti itu pejantan? Nah, di video ini akan kita bongkar semua tips dan resepnya Sobat Kicau Mania. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, ada dua tips Sobat Kicau Mania dan juga dua resep agar pejantan ini mau ngelolo anakan murai batu. Yang pertama itu pemilihan karakter. Karakternya ini sudah nampak sejak kita ternak. Jadi sejak kita ternak itu sudah kelihatan pejantan ini sangat peduli sekali. Nah, ambil contoh Sobat Kicau Mania, contoh nyata. Begitu betinanya mengeram, ya, kurang lebih H-3 atau H-4 mau menetas telur itu, pejantannya membawakan makanan untuk indukan murai batu betina. Walaupun mereka baru berjodoh, perdana, ya, perdana mau menetas, mau produksi. Nah, itu contoh pejantan yang bagus. Nah, yang kedua adalah pola makannya. Pejantan yang seperti ini dia tidak rewel Sobat Kicau Mania. Kalau bahasa kita itu tidak banyak tingkah Sobat Kicau Mania. Pola makannya apa saja dimakan. Seperti halnya ulat dimakan, cacing dimakan, kemudian keroto dimakan, kemudian jangkrik dimakan, dan tidak banyak pengaruh karena makannya sedikit-sedikit. Nah, ini kalau kita perhatikan Sobat Kicau Mania, ini penemuan yang baru bagi kami Sobat Kicau Mania. Pejantan yang makannya sedikit-sedikit, yang irit-irit, nah itu rata-rata tidak banyak tingkah, tidak banyak ngebantai anakan murai batu, apalagi turun gelodok. Tentu dia peduli, dia hanya makan sedikit-sedikit saja. Contohnya keroto, jangkrik, yang penting dia sudah kenyang, stop. Nah, sisanya itu untuk anakan murai batu. Nah, itu pejantan yang bagus. Jadi hanya ada dua tips, dua resep Sobat Kicau Mania kalau kalian ingin mengamati contoh-contoh pejantan yang mau ngelolo anakan murai batu. Nah, kalian bisa teliti lagi di penangkaran kalian atau di kandang ternak kalian, apakah pejantan kalian seperti itu. Nah, yang kedua adalah resep, ya. Tadi kita sampaikan yang pertama itu ada dua tips, sudah kita bahas barusan. Nah, sekarang ada dua resep Sobat Kicau Mania. Resep ini khusus untuk kalian yang lolo indukan, bukan lolo tangan. Nah, resep yang pertama adalah pola makannya itu kalian bisa atur Sobat Kicau Mania. Dari anakan murai batu ketika dia sudah menetas, itu kalian pakai takarannya sedikit-sedikit. Contohnya jangkrik yang halus sedikit-sedikit, kemudian keroto sedikit-sedikit, pagi atau siang hari. Nah, sorenya tidak perlu lagi karena sore hari cuaca dingin. Nah, cuaca dingin ini menjelang malam biasanya kami hanya pakai jangkrik. Itu resep yang pertama. Nah, resep yang kedua adalah pola makannya ini harus diseimbangkan Sobat Kicau Mania, tidak bisa dicampur aduk. Umpamanya seperti ini Sobat Kicau Mania. Nah, misalnya di pagi hari Sobat Kicau Mania kita memberikan atau menyiapkan keroto dan jangkrik. Kalian berikan dulu keroto. Nah, itu salah sebenarnya Sobat Kicau Mania.
ya. Jadi kita harus pertama sekali itu memberikan jangkrik dan tidak bisa dibarengi. Jadi pola makan itu tidak bisa disatukan sobat kicau mania. Pada waktu itu juga langsung kalian berikan dua, itu tidak bisa. Itu resikonya tinggi. Ketika semuanya dimakan terjadilah naik birahi, baik pejantan maupun betina, akibatnya bisa ngebantai anakannya yang baru menetas, baik dari usia 0 sampai usia 7 hari. Nah, 7 hari ke atas boleh kalian satukan pola makan itu karena mereka membutuhkan asupan. Tentu saja dengan takaran yang kalian atur sedikit-sedikit. Nah, jadi disimpulkan sobat kicau mania, di video ini usia 0 sampai usia 10 hari, 11 atau 12 sampai usia 13, 14, 15 itu kroto tidak putus kalau di penangkaran kami sobat kicau mania, karena pola makannya sudah kami susun. Nah, kalau untuk jangkrik sobat kicau mania, kita pakai jangkrik yang halus, jangkrik yang membawa asupan. Bisa kita berikan sayur-sayuran dan aneka pur. Nah, jangkrik tersebut tidak membuat indukan murai batu birahi karena bentuknya yang kecil. Nah, yang kedua adalah tadi kroto. Pola makan kita hanya dua saja sobat kicau mania, jangkrik dan kroto. Fokus di sini saja ya. Nah, jadi kalau untuk kroto itu tidak bisa dibarengi sobat kicau mania. Umpamanya pagi-pagi kita letakkan kroto dulu, ya. Kemudian di sini kita letakkan lagi jangkrik, tidak bisa dibarengi seperti itu, takutnya semuanya dimakan. Nah, ini untuk antisipasi saja sobat kicau mania. Yang benar itu jangkrik dulu, nanti sekitar berapa menit, sekitar 15 menit baru kalian berikan kroto. Nah, seperti itu, hendaknya seperti itu diatur. Kalau pola makan kalian seimbang dan tepat, maka indukan murai batu ini tidak ngebantai anakannya sampailah turun glodok. Nah, kemarin ada pertanyaan dari teman kita, sobat kicau mania. Dia menanyakan, Om, apa rahasianya agar pejantan bisa mengelola anakannya? Soalnya kalau di tempat kita jarang sekali mendapatkan pejantan seperti itu. Akhirnya anakannya sakit, kurus, dan susah untuk gemuk karena pejantannya malas untuk ngelolo, akhirnya mati. Nah, itu kembali ke pengaturan yang kita buat tadi sobat kicau mania. Settingan dari awal tadi sudah kita sampaikan semuanya di dalam video ini. Berhati-hatilah dengan pola makan dan juga aturlah pola makan itu secukupnya, bukan sekenyang-kenyangnya, bukan juga full app, semua app diberikan. Tidak seperti itu ya kalau di lolo indukan. Kalau kalian ingin main aman. Karena kenapa kita sampaikan lolo indukan ini harus main aman. Nah, itu harus kalian simak sobat kicau mania. Main aman di sini artinya adalah kestabilan dari usia 0 menetas sampailah dengan mereka ini mandiri dan sampailah mereka ini panen. Nah, untuk membuat itu berjalan dengan lancar itu tidak mudah karena birahi indukan ini harus kita yang atur. Nah, birahi indukan kita yang atur, pola makannya pun kita atur. Nah, dulu ya awal kita ternak sobat kicau mania, kita bingung untuk menerapkan sistem lolo indukan atau lolo tangan. Namun kita coba semuanya, kedua-duanya kita coba, lolo tangan kita coba, lolo indukan kita coba. Hasilnya pun berbeda. Nah, pola makannya itu kenyataan juga berbeda sobat kicau mania. Karena kita kebiasaan dari awal itu lolo tangan ya, pemberian pola makan itu asal jor, asal memberikan, yang penting dia nelur lagi, kawin lagi. Ketika menetas tunggu sampai 7 hari lalu panen, kemudian dijor lagi. Itu kalau lolo tangan, kalau kami yang dulu sobat kicau mania. Nah, kalau kami yang sekarang ini beda. Setelah fokus di lolo indukan ini, pola makan sangat berhati-hati. Dari usia 0 menetas itu kita hanya berikan jangkrik yang halus. Nah, sekitar berapa menit kemudian kita baru siapkan kroto. Atau kita bisa barengi sobat kicau mania, tapi takarannya itu sedikit ya, benar-benar sedikit. Umpamanya jangkriknya penuh itu 1 ember jangkrik yang halus. Nah, kroto itu tidak sampai 1 sendok, mungkin sekitar 1 sendok teh boleh dibarengi kalau anakannya banyak. Dan kita memang yakin bahwa tipikal pejantan ini dan induk betina ini tidak suka makan banyak karena dia memikirkan anakannya. Itu ada sobat kicau mania. Jadi begini loh. Nah, kalau kalian melihat berbagai kandang kalian itu tentu karakternya berbeda-beda ya kan. Ada yang suka makan ya.
dia menghabiskan makanan itu dulu, baru dia diberikan ke anakannya. Nah di kandang kami berbeda sobat kicau mania ya. Kita memberikan makanan yang irit-irit, itu induk betinanya hanya mencicipi ya beberapa butir kroto. Kemudian pejantannya juga mencicipi. Nah menurut mereka bagus ya, makanan itu enak, baru diberikan ke anakannya. Maka dari itu kita sampaikan tadi, boleh juga kalau kalian sudah paham dengan tipikal karakternya untuk pola makan bareng. Nah di kandang kami ini pola makan barengan ini jangkrik dan kroto itu di kandang 5 sobat kicau mania. Kalau kalian menyimak video yang lama, kalau di kandang lain nggak berani kita, belum tahu karakternya. Kalau kandang 5 ini sudah lama kita mempelajari karakternya, sudah kelihatan ya. Jadi umpamanya kita memberikan jangkrik dan kroto, itu mereka hanya makan sedikit-sedikit induknya, jadi aman. Nah mereka melolohnya untuk anakannya semua. Nah selanjutnya kita meneliti lagi di kandang nomor 4, nomor 3 itu kita teliti sekarang ini, masih kita teliti ya di hadapan kita ini. Kandang nomor 4 tipikalnya seperti apa, karena pejantan ini lumayan doyan makan. Nah takutnya kalau pola makan dibarengi tadi seperti jangkrik dan kroto, pejantan ini kebanyakan makan, gawat sobat kicau mania, bisa berakibat fatal. Nah sobat kicau mania, mungkin itu saja pembahasan. Untuk info pemesanan boleh kalian simak di deskripsi ya, link kontak WA kami. Nah di sini kita akan jelaskan sobat kicau mania ya, sekalian penutup di video ini. Untuk trotolan pemesanan di bulan puasa ini kita hanya bisa kirim area Jabodetabek ya kan, Jakarta, Tangerang, Banten, Bandung, Yogyakarta. Luar Jabodetabek kita belum bisa sobat kicau mania ya, karena arah travelnya kendaraan kita pakai ini biar praktis kita pakai kendaraan mobil travel ya kan, tergantung supirnya juga sobat kicau mania. Nah jadi kalau kalian ingin menunggu di titik pengantaran kami, selanjutnya kalian bisa estafet jemput sendiri, atau kalian ada kendaraan travel ya, area Jabodetabek menuju luar Jabodetabek. Yang penting kita ngirimnya di area Jabodetabek saja ya. Untuk bulan puasa ini spesial ya, spesial harganya itu 1.800.000 hingga 2 juta dari umur 1 bulan atau 2 bulan up, 2 bulan ke atas. Untuk trotol jantan terah kualitas, terah juara. Nah kalau betina yang terah kualitas, terah anak 4, terah juara, itu trotolnya kita bandrol harga dari harga 900 sampai harga 1 jutaan. Itu untuk trotol betina. Nah alamat kami untuk area kota Bengkulu dan sekitarnya boleh menyimak ya. Alamat kami Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang, tepatnya di Desa Tabatrunjam, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah. Nah boleh mampir untuk area Bengkulu dan sekitarnya, atau yang dari Curup, dari Kepahyang, dari Linggau sering lewat ke sini. Nah ini jalur jalan lintasnya ya, dekat dengan jalan tol. Nah inilah contoh-contoh pejantannya yang siap kita jual seperti ini bentuknya. Usia 35 hari, 40 hari, bahkan usia 50 hari ke atas, 60 hari ke atas. Nah baru kita jual, sudah kelihatan fix 100% jantan, karena bulu hitamnya sudah mulai muncul di bagian leher, di bagian punggung, serta di bagian dekat dada atau bulu dekat dada itu. Nah ini sudah bunyi sobat kicau mania, kadang-kadang sudah ngeplong, apalagi ngeriwi, aktif pagi, siang, sore, malam ngeriwi ya kan. Nah kalau ngeplong sesekali. Nah inilah contoh trotol jantan kita yang terah kualitas dari berbagai kandang. Nah rata-rata kami panen setiap kandang itu sobat kicau mania 4 dan 3. Jadi kalau untuk 1 bulan itu serentak 4, 4, 3 atau 4, 4, 4. Nah itu bisa totalnya 10 ekor sampai 12 ekor, bisa juga 14 ekor per bulan. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.